Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menunggu full review ulasan lengkap saya untuk All Elite Wrestling Pay-Per-View All Out yang sudah tayang di pagi hari tadi sampai siang hari tadi ya. By the way, saya merekam video ini jam 10 malam karena saya baru selesai menontonnya sekitar jam setengah 10 atau jam 10 kurang begitu ya. Karena di hari ini saya cukup sibuk ya. Ya jangan sok sibuk gitu deh. Cukup ada banyak kegiatan yang harus dilakukan dan akhirnya bisa agak lebih lengang dan bisa menonton mulainya itu di sore hari menjelang maghrib gitu ya. Dan seperti biasa pay-per-view-nya AEW sangat-sangat panjang. Saya cek itu kayaknya sekitar 4 jam acara utamanya dan 1 jam pre-show-nya guys. Dan seperti kita bilang, pertandingan itu ada sekitar 15 pertandingan. Di review ini saya tidak akan membahas Zero Hour ya untuk pre-show-nya ya. Karena teman-teman bisa saksikan sendiri di channel YouTube-nya AEW pertandingan-pertandingan di pre-show-nya ya. Saya sebutin aja, ada pertandingannya Sammy Guevara Tay Melo melawan Ortiz dan Ruby Soho. Ini untuk AAA atau AAA Mixed Tag Team Championship yang dipegang oleh Sammy dan juga Tay Melo ya. Yang jelas ada Anna Jay juga terlibat di sini dan ya biasa saja. Kita lanjut lagi. Itu di pre-show-nya masih ada Hook dan Angelo Parker. Hook menang dengan mudah FTW Championship-nya. Terus juga ada match All Atlantic Championship Pac melawan Kip Sabian dan walaupun Kip Sabian kalah menurut saya ya dia cukup memberikan penekanan yang cukup kuat untuk karakter barunya Kip Sabian. Mudah-mudahan masih akan bisa ditreatment lebih baik lagi di AEW ke depannya ya. Terus match Eddie Kingston melawan Tomohiro Ishii juga dimenangkan oleh Eddie Kingston. Karena ini matchnya banyak, saya tidak akan mendetail review untuk beberapa match. Mungkin akan saya sedikit cepatkan untuk beberapa match yang menurut saya tidak begitu membekas dan tidak begitu ada ceritanya. Dan pertandingan pertama langsung ada Casino Ladder Match ya. Seperti biasa prediksi saya meleset seperti biasa, tetapi ada prediksi yang tepat, ada yang meleset banget, ada yang tepat banget ya. Namanya juga prediksi, tidak bisa kita pastikan ya. Pertandingannya adalah Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Penta, Rey Fenix, Rush, Andrade dan Dante Martin dan Mystery Man for the Casino Ladder Match untuk mendapatkan kesempatan melawan future AEW World Champion ya. Siapapun yang menang di main event, Moxley melawan CM Punk. Dan sebelum ada Joker datang ya, kita coba fokus dulu sebelum ada Joker datang. Pertandingan tuh seperti biasa, Casino Ladder Match tidak akan pernah mengecewakan. Semua yang terlibat pasti mempunyai nilai atau value masing-masing yang akan dia berikan, performa masing-masing, klimaks besar yang akan mereka berikan masing-masing untuk spot mereka juga. Dan salah satu spot yang keren itu adalah ya bantingan ke tangga yang sudah didatarkan begitu di tengah tali ring, ada table juga yang dipecahkan oleh Rush kalau nggak salah. Terus juga dari luar juga ada bantingan ke Penta ngebanting siapa kayaknya Andrade kalau nggak salah, itu di luar ring dengan tangga tapi tangganya nggak patah. Itu kurang memuaskan ya kalau ada spot di atas tangga tapi tangganya tidak patah. Dan ada masa dimana Cesaro Claudio Castagnoli itu membentuk sebuah bentuk baru untuk ladder tersebut ya. Kayaknya saya ngerasa kayak ada bots di situ. Mungkin ada suatu hal yang akan dilakukan, suatu hal besar tapi gagal dilakukan. Kayaknya begitu ya, terlihatnya seperti itu. Dan ada beberapa bots juga ditemukan di match ini. Tetapi untuk secara keseluruhan setelah kedatangan Mystery Man, saya ngerasa Casino Ladder Match ini yang terburuk daripada semua Casino Ladder Match yang pernah dilakukan oleh AEW. Terburuknya bukan berarti aksi-aksi mereka itu tidak keren, tetapi matchnya tidak berjalan dengan memuaskan. Karena di tengah-tengah match tiba-tiba ada retribution ya. Ada orang-orang bertopeng yang
menghancurkan semuanya, memberi kesempatan satu orang untuk naik dan mengambil chips poker itu ya, di atas itu diambil untuk bisa dapat championship match ke depannya. Dan ternyata dibuka itu adalah Stokely Hathaway. Dan juga semua orang-orang yang pernah di-hire oleh Stokely Hathaway ini. Disinilah jawaban yang saya pertanyakan selama ini di review-review saya di show-shownya AEW guys. Mungkin teman-teman sudah sering nonton review saya sebelumnya AEW. Saya mempertanyakan apa maksudnya Stokely Hathaway ini nyari orang-orang. Tanda tanya besar dan belum terjawab sampai hari ini di All Out. Ternyata Stokely Hathaway yang ngambil chip poker tersebut satu orang bertopeng, seperti topengnya itu kayak pesulap, bukan pesulap merah tapi pesulap yang ngebongkar trik-trik gitu ya. Kayaknya pernah dulu cukup populer waktu itu di Indonesia ya. Nah kayak gitu bentuknya. Terus dia masuk begitu dan dicerahkan chip pokernya dan orang bertopeng ini menjadi mystery man-nya dan dia memenangkan ladder match dengan bantuan dari semua orang di situ. Dan sebelum di akhir All Out ya, di reveal siapa orangnya, sudah ketebak guys, kelihatan bentuk, warna kulit, postur tubuh, pendeknya orang ini sudah kelihatan kalau dia adalah MJF. Saya ngerasa di awal ini agak ngerasa gimana ya, kok gini sih AEW nge-booking MJF, aneh banget sih. Dan ketika mystery man ini yang bertopeng ini mau ngebuka, ternyata dia nggak mau buka. Nah disitulah paling kelihatan kalau ini adalah kayaknya MJF nih. Dan saya berpikir MJF itu akan ngebuka topengnya pada saat episode Dynamite, tapi ternyata saya salah. Dia akan buka di setelah main eventnya All Out ini. Kedatangan MJF ini bukan hal yang saya prediksi, karena saya menganggap nggak yakin MJF return. Karena ngebookingnya, alasannya jelas ya guys ya, ngebooking MJF untuk bisa dapat championship match ke depannya cukup beresiko. Jadi gini loh, khawatir saya ketika MJF itu dapat championship match, dia dapat di sini, setelah membentuk-bentuk sedemikian rupa story, terus dia kalah. Dengan adanya MJF di sini, saya menuntut dan saya berharap MJF bisa mengalahkan champion dan bisa jadi AEW World Champion ke depannya. Harus goalnya tuh harus ini menurut saya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut ya tentang ini, karena ini baru opening matchnya. Kita lanjut lagi. Match berikutnya adalah AEW Trios Championship Tournament The Final. Dark Order Hangman Adam Page melawan The Elite Kenny Omega Young Bucks. Sejak awal AEW Trios Champion dibuat adalah tujuannya untuk memberikan momen bersejarah first champion kepada The Elite ya. Karena ini sudah diomongkan sejak awal oleh Tony Khan di sebuah podcast, katanya dia nggak bakalan memulai turnamen kalau Kenny belum pulih. Nah Kenny udah pulih, turnamennya dimulai, sudah jelas siapa yang akan menang. Tetapi bagaimana ceritanya untuk menang itu yang mungkin bikin penasaran. Dan ini yang menarik ketika Dark Order dan Hangman Adam Page yang jadi masuk final bertarung mereka di sini. Matchnya oke banget, menghibur sekali dan pastinya membuat pay-per-view All Out semakin menjanjikan ya untuk match kedua. Match pertamanya walaupun sebelum Mystery Man datang itu keren banget, setelah ini match Trios Championnya juga keren banget. Bumbu yang dipertontonkan di sini adalah bagaimana ketidakkompakan Alex Reynolds sama John Silver dengan Hangman Adam Page. Jadi Hangman Adam Page ini masih nggak akur, bukan nggak akur ya, istilahnya itu nggak kompak begitu ya. Kayaknya John Silver sama Alex Reynolds ini mau barengan aja tanpa mau melibatkan Hangman Adam Page di sini. Dan begitu juga dengan Hangman Adam Page. Dan terlihat sejak awal kalau mereka tidak punya chemistry yang baik lagi setelah Hangman Adam Page tidak begitu sering bergabung lagi dengan Dark Order ya untuk sebuah story ataupun untuk sebuah match. Dan ini jadi titik lemah
Hangman Adam Page dan Dark Order bisa dikalahkan oleh The Elite. Dan banyak sekali momen yang disajikan di mana timnya Dark Order ini hampir menang. Saya sempat merasa ragu apakah ini akan jadi kemenangannya Dark Order. Dark Order yang akan menjadi the first ever AEW Trios Champion. Tapi ternyata memang tidak ya. Setelah berjibaku dengan susah payah, setelah berkali-kali mencoba untuk mendominasi, akhirnya dan 1, 2, 3, The Elite is the first ever AEW Trios Champion. Dan sampai nanti di episode-episode Dynamite berikutnya, di match-match berikutnya nanti mereka pasti akan selalu bertiga ya, karena memang Kenny Omega sekali lagi belum terlalu sembuh. Walaupun di sini kelihatan kalau Kenny Omega sudah membuka bajunya dengan full ya, terlihat tidak ada lagi selotip ya, tidak ada lagi tempelan yang untuk menjaga kondisi badannya. Tetapi sini dilihat kalau si Kenny Omega itu dengan postur dan juga bentuk seperti dia sebelum cedera. Tetapi tetap tujuannya Kenny Omega dimasukkan ke Trios Champion ini ya mungkin memang untuk membuat dia tidak begitu banyak berjibaku secara signifikan dalam match-matchnya. Well done The Elite. Match berikutnya ini adalah match yang akan kita skip ya, yaitu Jade Cargill melawan Athena. Dan matchnya nggak oke banget, saya nggak suka ya. Dan Jade Cargill bisa retain the championship once again. Tony Khan masih akan bingung nih gimana nih cara membuat Jade Cargill bisa kalah, dan siapa yang akan bertarung dengannya untuk bisa layak mendapatkan championship. Ini selayaknya Roman Reigns ya, yang nggak tahu bakal kalah kapan. Lanjut lagi adalah match trios again. TNT Champion Wardlow bersama FTR melawan Jay Little dan juga Motor City Machine Guns. Nggak tahu kenapa ya guys ya, di match ini mungkin teman-teman setuju juga. Yang saya lihat orang lebih peduli dan lebih excited dengan Wardlow dan juga mungkin FTR sedikit. Tetapi mereka tidak peduli dengan Motor City Machine Guns karena memang mungkin mereka ini outsider kali ya. Banyak yang juga nggak begitu paham siapa Motor City Machine Guns, atau memang mereka hanya peduli dengan Wardlow dan juga FTR yang memang babyface di sini. Dan atmosfer penonton yang kurang meriah dalam match ini membuat saya merasa match ini ada yang kurang aja begitu. Dan saya senang sekali ketika Wardlow bisa membuat penonton bersorak, Wardlow bisa mendominasi dengan pesonanya. Saya salah satu yang memfavoritkan Wardlow di sini ya, dan beberapa kali Wardlow diteriaki Wardlow. It's a great thing yang saya sukai dalam match-matchnya Wardlow. Saya berharap ya setelah match trios ini Wardlow ditreatment dengan cukup baik untuk match ataupun storyline feud lah, yang rivalry-nya yang mendalam begitu. Biar karakternya ini jelas seorang champion mid card yang mendominasi begitu. Jangan cuma dikasih story-story yang disumpel-sumpelin ataupun disisip-sisipkan dalam storyline lain. Saya kurang suka ya treatment seperti itu. Yang saya harapkan setelah ini Wardlow, setelah dia bisa memenangkan match dan beberapa kali symphony powerbomb ke Jay Little, ini semakin menunjukkan kalau Wardlow bisa dilepas untuk story yang lebih besar. Dan jelas di match ini Wardlow sangat stand out. Dia yang jadi kayak starnya dalam match ini. Walaupun ada keterlibatan Satnam Singh juga, Chris Sabin sama Alex Shelley yang cukup on point ya bertandingnya di sini, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan pesonanya Wardlow. Dan momen endingnya juga cukup oke. Jadi sejak awal Sonjay Dutt nih mengolok-ngolok anaknya Dax Harwood, yang memang sering banget sebelum anaknya ini muncul nih ya, Dax Harwood sering banget ngepromo itu ada sisi-sisi anaknya ya, karena dia sayang sekali sama anaknya ini yang umurnya 8 tahun cewek ya. Dan pada saat entrance Sonjay Dutt pakai baju yang fight like an 8-year-old girl, dia ganti Brad begitu. Dan ini mengejek anaknya Dax Harwood yang juga keluar dengan pakaian seperti itu. Dan akhirnya di ending anaknya Dax Harwood mematahkan pensilnya Sonjay Dutt.
Kenapa ini jadi suatu hal yang penting buat teman-teman yang nggak paham ya? Son Jae-duk dengan pensilnya itu adalah bagian hal yang ikonik dari karakter Son Jae-duk. Kayak gitulah sesuatu yang besar begitu. Ketika anak kecil itu matain anaknya diserbut, terus Son Jae-duk kesal gitu, terus banyak penonton yang merespon, terus dipin gitu ya, dihitung 1, 2, 3 oleh wasitnya. Dan itu jadi momen keceriaan lah menurut saya, momen kebahagiaan bagi pemenang di match ini. Lagi-lagi nih match tidak begitu berarti banget ya untuk storyline dari masing-masing pegulat di sini. Dan ada Samoa Joe datang. Joe. Jadi sebelum ada momen sama anaknya Daxarure itu, Samoa Joe datang. Dia kan nggak muncul cukup lama ya, match waktu di pay-per-view-nya Ring of Honor. Dan kembalinya Samoa Joe mungkin bisa jadi adalah bagian dari upayanya, ataupun memang Samoa Joe udah cukup pulih, mungkin ada cedera sebelumnya, dan juga ini bagian dari upaya Tony Khan dan juga tim AEW untuk mempersiapkan event Ring of Honor selanjutnya. Atau katanya kabarnya Ring of Honor itu akan ada deal dengan televisi. Jadi sooner or later Ring of Honor akan muncul episodenya per minggu di layar televisi. It's a great segment, tapi matchnya tidak begitu oke. Yang jelas Motor City Machine Guns ini memanfaatkan sekali waktunya tampil di AEW All Out ini dengan signifikan, karena dia sangat menunjukkan performa mereka dan sangat on point menurut saya. Kita lanjut lagi di match berikutnya, adalah sebuah story besar antara Powerhouse Hobbs melawan Ricky Starks. Endingnya sesuai dengan ekspektasi saya, karena Powerhouse Hobbs saya pikir memang harus punya kemenangan untuk match ini, karena dia bisa jadi seorang powerhouse yang kuat kalau di treatment dengan benar. Ketika di sini di All Out dia kalah, momen atau kekuatan powerhouse-nya itu bisa diragukan. Walaupun Ricky Starks kalah, bukan berarti Ricky Starks akan lemah setelahnya ya, karena memang ini akan berlanjut ceritanya kemungkinan dengan Ricky Starks yang mungkin akan menang dalam match lain atau match berikutnya di event berikutnya. Kita tunggu aja kelanjutan story ini. Dan prediksi saya ketika The Factory yang akan terlibat dalam match ini ternyata nggak ada, dan matchnya juga berjalannya tidak begitu panjang karena cukup singkat ya match untuk Powerhouse Hobbs ini. Dan saya cukup lega ketika AEW memutuskan untuk memenangkan Powerhouse Hobbs di match ini di All Out. Cukup singkat kita bahasnya karena juga pertandingannya cukup singkat ya. Kita lanjut lagi adalah match ini, match paling keren menurut saya, match of the night, karena penontonnya sangat bergembira menonton pertandingan ini guys. Yaitu pertandingannya Swerve in Our Glory, Keith Lee dan Swerve Strickland melawan The Acclaim bersama Daddy S, Billy Gunn, Scissors Me Daddy. It's a great segment, great moment. Banyak sekali momen-momen hampir menang yang membuat semua penonton berteriak ceria, senang, rame banget. Ini vibe-nya match ini mengalahkan vibe-nya main event, mengalahkan vibe-nya trios title, dan hampir semua match di All Out. It is match of the night guys. Saya rekomendasikan nonton ini ya. Sajian tontonan match ini yang mana semua penontonnya bersemangat aja membuat saya merasa sangat puas menonton All Out ya sampai titik ini. Di match ini semua orang memfavoritkan kemenangannya The Acclaim, karena sejak awal orang-orang semua bersorak. Karena The Acclaim ini lagi populer banget ya dengan Scissors Me-nya itu. Awalnya orang nge-chant ataupun yel-yel untuk Keith Lee, oh Bucks in his glory gitu. Terus berganti menjadi oh Scissors Me Daddy, oh Scissors Me Daddy. Itu berlanjut beberapa kali guys. Yang setiap The Acclaim mau melakukan suatu hal besar dan hampir menang, semua orang sangat excited. Tetapi orang kayak ngebalik gitu loh. Padahal di sini babyface juga nih Keith Lee sama Swerve Strickland, tetapi mereka disorakin, dibu begitu. Ini jadi momen yang cukup oke kalau The Acclaim menang. Tetapi kita coba bahas ya kenapa The Acclaim gak jadi menang di sini. Padahal ini harus jadi momen yang emas ya untuk The Acclaim bisa menang.
Dalam dunia gulat profesional ya, kita kembali ke dasar sejenak. Dalam dunia gulat profesional kita tahu kalau kemenangan seseorang pegulat dalam sebuah match itu sudah ditentukan sebelum match itu berlangsung. Jadi tidak ada tuh matchnya pemenangnya ditentukan pada saat match berlangsung atau ngelihat respon penonton, enggak. Jadi mereka harus membuat hal itu sedemikian rupa menjadi tontonan yang menarik dan dengan mereka tahu yang menang siapa, endingnya bagaimana kelanjutan klimaks yang ada dalam match tersebut. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara kerja pertandingan gulat, coba bisa nonton channel Gilang Wrestling, ada playlist memahami pro wrestling. Di situ kayaknya bisa jadi hal dasar buat teman-teman untuk dapat referensi bagaimana cara bertanding gulat. Bukan cara bertanding gulat ya, bagaimana cara memahami apa yang dilakukan pegulat ya dalam setiap matchnya. By the way, ada titik juga nih, ada intrik juga yang terjadi di mana Anthony Bowen itu kan ada sedikit botch ya. Entah botch ini beneran botch atau botch yang dalam skenario. Karena setelah botch dia berakting kakinya sakit dan selanjutnya kakinya disakit-sakitin terus. Jadi itu jadi sasarannya Swerve Strickland. Jadi sempat Swerve sama Keith Lee ini kayak menjadi seorang heel di sini. Dia menyasar kakinya Anthony Bowen yang dimana penonton tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Saya tebak sih itu botch beneran ya. Ketika Anthony Bowens mau lompat terus dia terpeleset, tapi dia langsung pegang kakinya, pura-puranya sakit begitu. Karena ketika botch ini kena, terus mereka kalau mereka seorang profesional, mereka tahu membuat botch ini menjadi sebuah terlihat seperti sesuatu yang sudah direncanakan. Itulah pinternya orang-orang pegulat profesional ini ya, karena mereka memang punya pengalaman apa yang mereka harus lakukan on the go, mereka harus lakukan itu biar penonton tahu kalau ini hanya bagian dari settingan ataupun bagian dari rencana mereka dalam pertandingan ini. Well, ini bisa jadi saya nilai ya, setelah saya nonton pertandingan semuanya, ini match paling keren, paling rame, paling meriah di event All Out di tahun 2022 ini. Tontonlah guys, buat teman-teman yang mungkin nge-skip pertandingan ini atau mungkin nggak mau nonton full, saya rekomendasi nonton ini aja. Mungkin sama main eventnya dengan Casino Ladder Match ya. Lanjut lagi, tapi akhirnya Swerve in Our Glory memenangkan pertandingannya, retain di AEW World Tag Team Championship. Lanjut lagi adalah match 4-way. Toni Storm, Britt Baker, Hikaru Shida, Jamie Hayter ya untuk interim AEW Women's World Championship. Prediksi saya dimenangkan oleh Toni Storm karena memang ini harus jadi momen Toni Storm dan memang dimenangkan oleh Toni Storm. Tetapi ada poin ya yang bisa kita lihat di sini kalau Britt Baker dan Jamie Hayter mulai ada gonjang-ganjing. Jamie Hayter, Britt Baker di match ini terlihat Britt Baker itu kayak menghalang-halangi kemenangan Jamie Hayter. Sempat ada intrikasi juga, ada altercation juga terjadi di antara mereka, ada perdebatan begitu, dan ini bisa jadi bumbu untuk future match, future rivalry Jamie Hayter versus Britt Baker. Hikaru Shida di sini hanya kasihan ya, Hikaru Shida hanya bagian untuk pelengkap 4-way match begitu. Jadi nggak ada begitu penting. Walaupun dia dapat spot ini kendo stick. Dia dikeluarin, dibawa ke dekat entrance gitu, terus dia kayak dibikin cedera gitu, diangkat sama wasit dan juga official ke belakang, terus dia keluar dengan 2 candlestick dan memukul Jamie dan juga Britt Baker. Bisa terlihat di sini kalau dari awal Jamie sama Britt Baker itu sekongkol, Hikaru sama Toni Storm lebih sportif gitu bertandingnya. Tapi pada endingnya tetap Toni Storm diberikan kesempatan dan juga menjadi the interim AEW Women's World Championship. Women's World Champion. Tebakan saya nanti ketika Thunder Rosa sudah tidak cedera lagi, mungkin Toni Storm akan melawan Thunder Rosa dan mungkin Toni Storm juga akan tetap menjadi Women's World Champion. Lanjut lagi kita ke sesuatu yang menarik terjadi di All Out, yaitu adalah matchnya Christian Cage melawan Jungle Boy Jack Perry. Memang sih tidak memuaskan, tetapi ini jadi hal yang mengejutkan dan saya sempat memberikan istilahnya
istilah kata gitu. Saya memberikan kecurigaan di prediksi saya tentang All Out. Teman-teman mungkin bisa nonton lagi. Saya curiga dengan Luchasaurus. Di review-review sebelumnya, di review Dynamite saya sering ngomongin ini. Saya curiga dengan Luchasaurus yang membela Jungle Boy tapi tidak merubah kostumnya lagi, tetap menjadi kostum yang heel yang sebelumnya dirubah oleh Christian Cage. Ternyata itu terjawab di sini. Luchasaurus belum sama sekali berubah. Ini bagian dari rencananya Christian Cage untuk menyerang Jungle Boy dalam pertandingan mereka, guys. Luchasaurus sempat gak muncul beberapa episode ini. Ternyata dia siap-siap untuk mengkhianati Jungle Boy di sini dan berada di pihaknya Christian Cage. Ini cukup mengagetkan, tapi matchnya tidak memuaskan. Jadi ceritanya begini, ketika Christian Cage masuk, dia nyamperin ibunya Jungle Boy sama kakaknya kalau nggak salah. Dia samperin terus ibunya tampol pak gitu. Puas kita. Terus Christian Cage naik, Jungle Boy keluar dengan nama Jungle Boy Jack Perry tanpa Luchasaurus. Dia keluar terus dia mau manggil Luchasaurus di terowongan sebelah kiri. Dia mau jalan terowongan sebelah kiri. Terus kok gak keluar nih Luchasaurus? Tiba-tiba Luchasaurus keluar dari terowongan sebelah kanan. Dari belakang langsung dipukulin, langsung dibanting ke besi, ada bekas bercak merah-merah di belakangnya setelah dibanting sama Luchasaurus. Ke table juga di bawah kalau nggak salah, table di situ. Terus dibanting lagi ke table di samping ring. Akhirnya dia lempar ke atas, disuruh Christian Cage. Tetapi pas di Spears bisa kick out. Tapi setelah di kill switch, akhirnya Jungle Boy kalah dengan tidak adil dan tidak memuaskan. Dan jelas ini cerita akan berlanjut di episode Dynamite dan Rampage berikutnya. By the way, buat teman-teman yang nggak tahu, ini bukan sesuatu yang sering disebutkan ya, tetapi ini bagian dari konsepnya AEW menurut saya. Jadi terowongan sebelah kanan dan terowongan sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat gambar sini ya. Mungkin saya taruh belakang sini. Jadi terowongan sebelah sini itu biasanya yang keluar adalah babyface, orang-orang yang baik. Yang terowongan sebelah sini biasanya orang-orang heel yang keluar ya. Jadi bisa terlihat tuh teman-teman yang lihat AEW, entrance-nya biasanya orang-orang heel keluar dari sini, yang face-nya keluar dari sini. Tapi ada yang keluar dari tengah juga, itu konsep entrance mereka ya, nggak ada hubungan. Tapi biasanya dan sering terjadi babyface keluar dari sini, heel keluar dari sini. Begitu, itu cuma konsep yang sering dilakukan oleh AEW ya. Jarang disebutkan juga, bukan konsep yang paten atau yang baku juga ya. Lanjut lagi adalah match berikutnya. Matchnya Lionheart Chris Jericho melawan The American Dragon Bryan Danielson. Ini salah satu match yang tidak sesuai prediksi saya, karena saya berprediksi ini dimenangkan oleh Bryan Danielson karena diganggu oleh Daniel Garcia. Ternyata di sini Daniel Garcia ada, tapi dia nonton aja di belakang. Dan Jericho menang dengan low blow. Ini triknya Jericho, curangnya Jericho. Dan di akhir match itu, kayaknya setelah match ada segmen setelah itu, si Daniel Garcia nggak ikut kemenangan, selebrasi kemenangannya Jericho setelah itu. Jadi ditanya Jericho, kenapa kamu nggak ikut? Dan Daniel Garcia kayak nggak puas gitu, soalnya Jericho kalah dengan curang. Kan di episode Dynamite sebelumnya kita sudah bahas nih, kalau Garcia tetap mau di grupnya JAS, tetapi dia pengen Jericho itu menang dengan clean. Tapi Jericho ya seperti kita tahu, Jericho menang dengan curang pastinya. Setelah dia low blow si Bryan, terus Judas Effect sikunya gitu, Bryan langsung KO, Bryan kalah. Ya dicurangi begitu ya. Tapi untuk matchnya sendiri saya tidak begitu ekspektasi tinggi, karena saya sudah lihat bagaimana performanya Lionheart pas lawan Jon Moxley sebelumnya. Nggak suka saya. Chris Jericho sudah terlalu tua dan terlalu gemuk ya untuk melakukan gerakan-gerakan yang dia pernah lakukan waktu saat muda. Nah, Lionheart ini adalah karakter dia waktu zaman muda, bahkan kayaknya sebelum masuk WCW atau WWE kayaknya, lupa ya. Jelas ini waktu dia muda, dengan semua holds yang dia lakukan, dengan semua kuncian-kuncian ataupun gerakan-gerakan technical untuk kelas Jericho, menurut saya
tidak memuaskan lagi untuk menontonnya. Kalau untuk Garcia sama Wheeler Yuta itu pasti sangat oke kalau kita lihat teknikalnya ya. Dan ini sama-sama tua nih, Bryan sama Jericho, dan menurut saya ketika Jericho mau mengeluarkan Lionheart-nya, oke, itu it's a special thing, itu jadi sesuatu yang spesial, tapi itu bukan sesuatu yang jadi tontonan yang cukup menghibur. Saya cukup boring ya untuk match ini. Jujur saya cukup boring untuk matchnya Bryan Danielson American Dragon melawan Jericho ini. Tapi momen dream match-nya yang kita cari ya cukup, ya nggak spektakuler banget, nggak oke banget ya, tapi cukup bisa membuat orang-orang yang ngefans sama mereka ini tertarik ya untuk menyaksikan pertandingan mereka di All Out. Tapi saya pribadi ngerasa agak boring. Lanjut lagi untuk match berikutnya adalah trios match lagi yang ketiga di All Out ini adalah Sting, Darby, Miro melawan House of Black. Entrance-nya House of Black, it's a great thing. Ini sangat terlihat oke banget. Kesan gothic darknya itu sangat terasa. Apalagi mereka berempat sama Julia Hart di sini. Kostumnya juga mendukung. Pokoknya entrance-nya dibikin oke banget. Dan mereka kalah, guys. Once again House of Black kayak dibikin grup yang tidak lagi kuat, grup yang tidak lagi mendominasi. Oke, matchnya keren, tapi mereka kalah di sini. Saya ekspektasi House of Black menang karena mereka biar di build up kuat, biar bisa menantang trios title-nya di Elite. Tetapi di sini dengan segala alasan, yang dipin Malakai, yang disembur oleh Sting dengan gayanya miss-nya Malakai dipin, kalah gitu. Saya kaget ketika tahu, lah kok kalah lagi House of Black. Mau dibawa kemana ini House of Black? Udah di build up bagus-bagus, di booking saya cukup oke, walaupun nggak begitu sering lagi terlihat. Ini saya cukup kecewa. Dan cerita yang diangkat di sini adalah gimana Miro is not a team player. Dia bukan orang yang pegulat yang bisa bermain dengan tim. Jadi dia Darby minta tag itu dia nggak mau tag gitu. Keserakan Miro ini harusnya bisa membuat tim mereka kalah. Tapi di sini tetap Tony Khan kayak nggak mau bikin Sting yang tua ini jadi lemah. Ini jadi masalah juga menurut saya di AEW ya. Tony Khan itu sangat menghargai, oke lah kita menghargai seorang legend Sting. Tapi tidak masuk akal kalau dia selalu di barisan yang ataupun dibentuk sangat kuat begitu. Dia ditendang langsung wah kayak beringas begitu. Tolonglah masuk akal gitu menurut saya. Oke, kita sangat senang sama Sting, sangat menghargai Sting itu. Dia legend, dia mentor, dia pokoknya superstar begitu. Tetapi tolong bikin yang masuk akal. Awalnya saya sangat ngerasa, keren nih Sting, bergulat lagi, dia bisa mendominasi segala macam. Tapi makin kesini, kok nggak masuk akal ya bookingnya Sting ya. Perasaan saya seperti itu untuk match ini. Dan ternyata, kata Garuk dulu, saya membaca rumor dan berita. Jadi setelah match ini nggak ditayangkan di All Out ya. Setelah match ini ada momen, ini setelah House of Black kalah ya, ada momen mereka semua berpelukan. Dan Malakai Black ini ngebau atau tunduk sama penonton, seperti perpisahan. Dan rumornya ini sudah terpercik rumornya sejak awal, katanya Malakai Black atau Aleister Black ini mau minta diputus kontraknya, mau keluar dari AEW. Dan berita yang saya baca, Malakai Black minta keluar dari AEW, minta diputus kontrak karena dia lagi ada masalah sesuatu hal, kalau nggak salah dia kayak ada mental health gitu ya, masalah mental juga. Dan juga ini berkaitan tentang bookings yang selama ini Tony Khan berikan untuk karakter Malakai Black dan House of Black di sini. Padahal dia sudah susah payah membentuk karakter itu, mungkin itu maksudnya ya. Dan di
All Out ini tanpa ada kamera, dia ngebau, berpelukan semuanya. Ini bisa jadi akhir dari House of Black, akhir dari Malakai Black di AEW. Mungkin Triple H sudah menelepon, bro, balik sini aja, Vince sudah nggak ada. Terus Aleister Black ngerasa tergoda ya. Maybe sooner or later kita akan kembali melihat Aleister Black kembali ke WWE. Mungkin melanjutkan story-nya yang gantung. Pokoknya melanjutkan story yang sudah pernah dia bentuk di WWE saat itu, dengan kembali bernama Aleister Black. By the way, buat yang belum tahu, saya kasih update aja ya, atau heads up aja ya. Kalau Malakai Black Aleister Black waktu itu dipecat oleh WWE karena budget cuts. Padahal dia lagi siap untuk mendebut karakter baru dan cerita baru untuk sebuah feud yang kayaknya besar, tapi tiba-tiba di-cut begitu aja. Ini masanya Vince. Sekarang beda dong. Papa Triple H akan menarik semua anak-anak kesayangannya untuk masuk dan memeriahkan WWE lagi. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Itulah namanya wrestling. It's business. It's still never say never. Kita continue guys. Adalah ke main event of All Out. CM Punk, We Are Chicago melawan Jon Moxley di AEW World Champion yang baru menang seminggu lalu, dan di sini dia kalah dari CM Punk. Matchnya sendiri sangat fisikal, tetapi tidak terlihat move besar yang membuat saya menontonnya excited. Tetapi saya tahu di titik ini CM Punk harus terlihat berjibaku, harus terlihat berjuang sekuat tenaga dengan titik darah penghabisan untuk mengalahkan Jon Moxley. Kayaknya 3 GTS ya baru Jon Moxley kalah. Sampai CM Punk berdarah-darah gitu. Kayaknya dia main Blade juga itu ya. Dia berdarah dan sudah kayak capek banget. Ini kayak mengulang momen kemenangannya dia di Double or Nothing. Akhirnya dia bisa meyakinkan orang-orang Chicago, seluruh fans dunia gulat, kalau dia is still the real champion. Matchnya sendiri, saya tidak mau begitu membahas tentang matchnya ini ya, karena menurut saya matchnya nggak oke banget, nggak keren banget ya. Karena momen-momen spesial klimaks itu kayak menurut saya cukup biasa. Match yang fase lambat ini yang terlihat melelahkan, penonton pun juga kerasa nggak sih? Penonton pun juga merasa yang nggak meriah banget, yang biasa-biasa aja dengan kemenangan CM Punk. Walaupun memang kita dengar CM Punk berkali-kali, tetapi hype-nya penonton tidak seperti match-nya di Acclaim lawan Swerve in Our Glory. Dan saya ngerasa kemenangan CM Punk ini memang sudah direncanakan sejak awal. CM Punk kalah di pay-per-view atau di match sebelumnya melawan Jon Moxley di Dynamite waktu itu. Dan memang sudah direncanakan kalau ini kemenangan CM Punk. CM Punk waktu saat itu gak benar-benar cedera, itu hanya bagian dari cerita. Dan slogan We Are Chicago, di mana kandangnya CM Punk harus menang, memang works ya. Memang cukup bisa membuat CM Punk dapat story lah, dapat cerita dan value yang jelas kenapa dia harus menang. Walaupun saya ngerasa slogan We Are Chicago itu tidak begitu semeriah yang mereka rencanakan, yang mereka duga. Kerasa nggak teman-teman? Jadi dukungan untuk CM Punk ini tidak sebesar zaman-zaman sebelumnya, tidak sebesar ketika CM Punk lawan MJF waktu itu. Saya ngerasanya seperti itu. We Are Chicago yang harusnya bisa jadi sesuatu yang besar di Chicago, itu tidak terasa sebesar yang diperkirakan. Mungkin Tony Khan juga ngerasa hal ini. Mungkin ada beberapa yang juga ngerasa akan hal ini, karena mungkin sesuatu hal balik layar yang terjadi tentang CM Punk. By the way, sesuatu belakang layar terpercik ataupun cukup panas nih terjadi tentang CM Punk, Hangman Adam Page, Kenny Omega, Young Bucks,
dan Colt Cabana. Kita akan ngomong itu di video lain ya, yang fokus ngebahas itu aja. Kita coba bahas All Out dulu aja. Setelah kemenangannya CM Punk, kemudian lampu padam, zup. Satu kata yang muncul di pikiran saya adalah Bray Wyatt. Tapi ternyata tidak ya. Muncullah sebuah rekaman. Kayak rekaman CM Punk ngomong ke seseorang, disuruh datang. Ayo kamu datang ke All Out, datang sini ke All Out. Pokoknya nyuruh orang itu datang ke All Out. Dan ternyata sudah kebaca kalau ini MJF dan orang yang pakai topeng yang menang Casino Ladder Match dengan bantuan teman-temannya tadi muncul lagi dan membuka topengnya. Terus pakai shawl Burberry-nya. Yeah, it's definitely MJF. Dia akan menantang CM Punk for the World Championship. Dia akan menantang CM Punk entah itu di Full Gear atau di episodenya Dynamite. Belum tahu, tergantung jalan ceritanya mau kemana. Akan blunder ya, menurut saya akan blunder kalau MJF kalah di feud ini. Akan blunder menurut saya, karena once again MJF dianggap sebagai seorang pegulat yang hanya pintar promo tapi tidak bisa mendominasi dalam hal memenangkan championship. Dan jelas kalau MJF sekarang nggak sendirian lagi. Dia udah pisah dengan Pinnacle ya, sudah selesai. Mungkin ini Pinnacle 2.0-nya MJF. Orang-orangnya Stokely Hathaway, ada William Morrissey, ada Austin dan Colton Gunn, ada beberapa lagi yang lainnya yang dibantu oleh Stokely Hathaway. Ini akan jadi faction yang cukup mendominasi di episode-episode Dynamite ataupun Rampage berikutnya. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya dominasi MJF di acara-acaranya AEW. Dan yang paling kita nantikan adalah promonya MJF. Akan seperti apa yang akan dia sampaikan di Wednesday Dynamite besok nih. Promonya apa nih? Kata-kata yang akan dikeluarkan apa nih? Apakah akan adu mulut lagi lawan CM Punk? Yang jelas feud dia ini adalah melawan CM Punk. MJF harus menang. Once again MJF harus menang. Dia harus jadi World Champion. Kalau dia kalah, saya akan berteriak seperti ketika Drew McIntyre kalah di Clash at the Castle. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis tanpa di skip-skip, dan iklannya juga tidak di skip-skip. Terima kasih, matur suwun sanget nggih. Dan yang tidak mau dengar iklan, tidak mau menonton iklan, selalu menyekip iklan, apalagi pakai YouTube yang tidak ada iklannya. Semoga segera diberi hidayah ya. Kalau memang ada sedikit rezeki bisa masukin ke Saweria. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support.